Selamat malam buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerja dan energi. Dan nama kelompok kami adalah yang pertama dengan Simanjuntak, Faras Ahmad Abianto, Indar Della Febrianti, dan Ibriji Hajid Alkasi. Dan materi yang kami bawa ada 15 materi. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama yaitu pengertian kerja. Kerja yang dilakukan oleh sebuah gaya pada sebuah benda merupakan kemampuan gaya yang memindahkan benda pada jarak tertentu. Gaya yang melakukan kerja adalah komponen gaya yang searah dengan arah gerak. Kerja juga dapat didefinisikan sebagai kerja atau usaha work adalah hasil kali besarnya perpindahan dan komponen gaya yang sejajar dengan arah perpindahan itu. Nah, rumusnya ada di sini yaitu W sama dengan F kali S, yang dimana W sama dengan F kali S cos alpha. Yang dimana keterangannya di sini W sama dengan kerja, F sama dengan gaya yang bekerja, S sama dengan perpindahan, yang satuannya meter sama atau M, dan alpha sama dengan sudut antar gaya dan perpindahan benda. Yang kedua adalah keterkaitan kecepatan benda dengan kerja. Nah, di sini hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu benda yang bergerak akan sama dengan besarnya perubahan energi kinetik benda tersebut. Maka besarnya usaha untuk mengubah kecepatan tersebut akan sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Nomor 3, mengenai energi kinetik. Nah, di sini energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Setiap benda yang memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Di sini seperti pada gambar yang dimana energi kinetiknya yaitu panah yang dimainkannya. Oke, nilai dari energi kinetik sangat erat kaitannya dengan kecepatan dan juga massa dari sebuah benda. Berdasarkan rumus dan penelitian yang sudah dilakukan ribuan tahun, besaran dari energi kinetik berbanding lurus dengan besaran massa dan berbanding kuadrat dengan kecepatan bergerak dari sebuah benda. Semakin besar massa dan kecepatan sebuah benda, maka energi kinetiknya semakin besar. Semakin kecil energi kinetiknya juga pasti akan jadi jauh lebih kecil. Jenis-jenis rumus energi kinetik. Energi kinetik tidak hanya satu jenis, ada 3 jenis energi kinetik dengan rumus energi kinetik yang berbeda pada tiap jenis. Yang pertama translasi. Rumus dari energi kinetik yang paling besar yakni energi kinetik translasi. Energi kinetik translasi ini adalah sebuah energi yang ada ketika objek bergerak secara linear. Artinya yang bergerak maju mundur ke atas atau ke bawah, intinya berpindah tempat. Rumusnya adalah Eka sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, yang dimana Eka adalah energi kinetik atau satuannya Joule, dan V adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon, dan M adalah massa dari objek, satuannya bisa kilogram atau satuan berat lainnya. Yang kedua adalah rotasi. Jenis energi kinetik yang berikutnya adalah energi kinetik rotasi. Nyatanya memang tidak semua benda yang memiliki energi itu akan bergerak maju mundur ke atas atau ke bawah. Ada benda yang tidak berpindah tempat tapi memiliki energi kinetik. Salah satunya adalah benda yang berrotasi. Ia berputar tapi hanya diam di suatu tempat. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu ER sama dengan setengah kali I kali W kuadrat, yang dimana W melambangkan kecepatan sudut dan I adalah inersia. Oke, yang ketiga yaitu relativistik, yang dimana energi kinetik ini secara sederhana artinya adalah energi dari sebuah benda yang bergerak sangat cepat sehingga mendekati kecepatan cahaya. Menurut penelitian, sampai saat ini hampir mustahil ada benda dengan ukuran besar yang mampu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Kecepatan itu biasanya bisa dilakukan oleh partikel yang menyusun atom. Nah, rumusnya sendiri yaitu Eka sama dengan gamma kurang I kali MC kuadrat. Oke, lanjut. Konsep energi dalam kehidupan sehari-hari yang sering dipakai yaitu Eka sama dengan setengah
mv kuadrat, yang dimana Eka sama dengan energi kinetik yang satuannya joule, M sama dengan massa benda yang satuannya kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda yang atau satuannya meter per sekon. Yang keempat yaitu teorema kerja energi. Persamaan di atas disebut teorema usaha energi yang dinyatakan sebagai usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik pada benda tersebut, yaitu energi kinetik akhirnya dikurangi energi kinetik awal. Baiklah teman-teman, teman saya akan melanjutkan materi yang kelima. Kelima siapa? Taruh, kelima siapa? Lu. Gue ya? Materi selanjutnya, nomor 5, daya. Dalam ilmu fisika, daya diartikan sebagai laju usaha dilakukan atau perbandingan antara besar usaha dengan selang waktu dalam kaitan dengan energi. Daya diartikan sebagai laju perubahan energi. Sedangkan daya rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan usaha total yang dilakukan dengan selang waktu total yang dibutuhkan untuk melakukan usaha. Secara matematis, hubungan antara daya, usaha, dan waktu dirumuskan sebagai berikut. Keterangan P sama dengan W per T sama dengan Fs per T sama dengan F per V. T yaitu waktu, F yaitu gaya, S yaitu perpindahan, dan V kecepatan. Berdasarkan persamaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar laju usaha, semakin besar daya. Sebaliknya, semakin kecil laju usaha, maka semakin kecil laju daya. Yang dimaksudkan dengan laju usaha adalah seberapa cepat sebuah usaha dilakukan. Misalnya, mobil A dan B memiliki massa yang sama menempuh suatu lintasan berjarak 1 km. Apabila mobil A menempuh lintasan tersebut dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan mobil B, maka ketika menempuh lintasan itu, daya mobil A lebih besar dari mobil B. Dengan 30 kata lain, mobil A memiliki laju perubahan energi kimia menjadi energi mekanik yang lebih besar daripada mobil B. Selanjutnya, satuan daya. Daya merupakan besaran skalar. Besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar, tidak mempunyai arah. Satuan daya dalam sistem internasional adalah joule atau detik. Joule juga biasa disebut watt, disingkat W. Untuk menghargai James Watt, dalam sistem British, satuan daya adalah 1 pon. 1 pon kaki per detik. Satuan ini terlalu kecil untuk kebutuhan praktis, sehingga digunakan satuan lain yang lebih besar, yakni daya kuda atau horsepower, disingkat HP. 1 daya kuda sama dengan 550 pon kaki per detik, atau sama dengan 760 watt. Itu sama dengan lagi 3/4 kilowatt. Besaran usaha juga bisa dinyatakan dalam satuan daya kali waktu. Misalnya, kilowatt jam alias kWh. 1 kWh adalah usaha yang dilakukan dengan laju tetap sebesar 1 kilowatt. Selanjutnya, gaya konservatif. Gaya konservatif adalah salah satu gaya yang hanya melakukan usaha berdasarkan kepada perubahan posisi yang dialami oleh objek. Besaran nilai gaya konservatif tidak dipengaruhi oleh lintasan. Gaya konservatif yang paling dan gravitasi. Contoh dari gaya konservatif adalah gaya gravitasi dan gaya pegas. Sifat-sifat gaya konservatif selalu bisa dinyatakan sebagai perbedaan antara nilai akhir dan nilai awal dari fungsi energi potensial. Bisa bolak-balik atau bersifat reversibel, atau bisa diubah kembali ke asalnya. Tidak bergantung pada lintasan benda, hanya bergantung pada lintasan titik awal dan titik akhir. Satu titik awal dan akhir sama pada lintasan tertutup, maka kerja total yang dihasilkan sama dengan 0. Materi selanjutnya, energi potensial. Rumus energi potensial ada disebabkan adanya gravitasi bumi. Energi potensial bisa dirumuskan sebagai berikut.
EP sama dengan M kali G kali H. Atau EP adalah energi potensial, M adalah massa benda, potensial yaitu satu energi potensial gravitasi dimiliki benda karena posisi relatifnya terhadap bumi. Yang kedua, setiap benda yang dimiliki energi potensial gravitasi dapat melakukan kerja apabila benda tersebut bergerak menuju permukaan bumi. Yang ketiga, jika suatu benda memiliki potensi dalam melakukan usahanya, maka benda tersebut memiliki energi potensial. Yang keempat, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu ketinggiannya. Yang kelima, energi potensial juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan tempat ketinggian benda. Dan yang keenam, semakin tinggi dan semakin besar massa benda, maka energi potensialnya semakin besar. Dan ketujuh, berlaku sebaliknya. Jika massa benda semakin kecil dan ketinggian benda semakin rendah, maka energi potensialnya semakin kecil. Dan yang ke-8, jika benda terletak di atas tanah, maka energi potensialnya 0. Jadi, energi potensial selalu berkaitan dengan letak ketinggian benda. Ini gue lagi. Dan materi yang selanjutnya, materi ke-8, energi mekanik. Energi mekanik secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda. Ketika melakukan usaha, hal ini berarti energi mekanik adalah energi suatu benda yang disebabkan karena gerakan, posisi, atau benda bermassa. M berada di posisi awal dengan ketinggian H1 dan posisi akhir dengan ketinggian H2 terhadap bidang acuan. Atau biasa disebut W sama dengan M dikali G, melakukan usaha dari posisi ke posisi, yaitu yang itu sebanding dengan perubahan energi potensial gravitasi dari posisi ke-1 ke posisi kedua. Contoh energi mekanik sederhana adalah ketika Anda melakukan servis pada permainan badminton, ketika Anda memukul bola, Anda mengeluarkan energi kinetik dan shuttlecock yang terbang memiliki energi potensial. Kemudian jatuh ke lapangan lawan main Anda. Rangkaian aktivitas pada permainan badminton adalah contoh penggunaan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilanjut? Satu lagi. Udah ya? Gue udah sampai 8. Satu lagi. Iya, mana? Kagak dilanjut, Cok. Ya, dan materi yang ke-9, hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik berkaitan langsung dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuk dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Rumus pada hukum kekekalan energi dapat ditulis EM sama dengan EP plus EK sama dengan konstan. EM1 sama dengan EM2. EP1 plus EK1 sama dengan EM2 plus EK2. M1 dikali G dikali H1 plus setengah M1 dikali V1 apa sih? Pangkat 2 sama dengan M1 dikali G dikali H2 plus setengah M1 dikali V2 pangkat 2. Keterangan M1 massa benda dan H1 yaitu ketinggian benda pada posisi awal, H2 ketinggian benda pada posisi akhir, V1 kecepatan awal benda, V2 kecepatan akhir benda. Cukup ya? Ya, materi mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
materi selanjutnya itu yang ke-11 ada kerja oleh gaya gesek. Salah satu sifat gaya gesek adalah arah gaya yang selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Oleh karena itu, kerja oleh gaya gesek selalu bernilai negatif. Itu sebabnya mengapa gaya gesek selalu mengurangi energi benda. Gaya gesek itu ada dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis muncul ketika benda belum bergerak. Jadi ketika benda statis muncul, benda tidak memiliki perpindahan. Oleh karena itu, gaya gesek statis tidak melakukan kerja atau kerja sama dengan perkalian gaya dan perpindahan. Sebaliknya, gaya gesek kinetik muncul saat benda bergerak atau berpindah. Jadi gaya gesek kinetik muncul bersamaan dengan perpindahan benda. Oleh karena itu, gaya gesek kinetik melakukan kerja. Next. Nah, yang materi ke-12 itu ada pengungkit. Pengertian dari tuas atau pengungkit, apa yang dimaksud dengan tuas? Tuas itu disebut dengan pengungkit dalam ilmu fisika. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah batangan kokoh yang dapat berputar mengelilingi sebuah titik. Nah, di sini ada contoh gambar sederhana dari tuas atau pengungkit, di mana segitiga yang di tengah itu sebagai penumpu, dan beban itu ada di titik persegi yang hijau. Nah, gaya ada di sebelah kanan lengan kuasa. Nah, tuas atau pengungkit adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Alat ini sering difungsikan sebagai bantu untuk mengangkat, memindah, atau memindah barang atau benda. Nah, bagian-bagian tuas pengungkit itu ada 3 bagian utama, yaitu titik kuasa tuas atau pengungkit. Titik kuasa adalah sebagai bagian dari pengungkit yang diberi tenaga atau gaya agar benda terangkat. Gaya yang diberikan pada titik tersebut dinamakan gaya kuasa. Sementara itu, jarak dari titik kuasa ke titik tumpu disebut lengan